oleh Syekh Imam Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dan kita masih di pembahasan tentang masalah pasal hukukuz zauj al-wajibah ala zaujah. Hak-haknya suami yang wajib dilaksanakan oleh istrinya. Dan kita lagi di pembahasan di hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan Abi Hurairah, ketika Nabi masuk ke rumah Siti Fatimah dan mendapati Siti Fatimah lagi menggiling gandum. Ya. Dia lagi menggiling gandum, kemudian beliau menangis, Siti Fatimah, karena merasa capek dan minta sama Nabi untuk bicara dengan Imam Ali supaya diberi atau dibelikan jariyah. Jariyah itu budak. Ini soundnya enggak enak. Hilang satu. Hah? Nah, kemudian yang sini dengar yang itu. Nah, kemudian Nabi bersabda tentang bagaimana keutamaan seorang istri yang khidmah kepada suaminya. Ya, seorang istri yang khidmah kepada suami dengan keikhlasan. Catatan, keikhlasan, bukan dengan keterpaksaan. Karena amal niku nggih, amal ibadah itu baik wajib maupun sunnah kan ada syarat-syarat diterimanya amal. Salah satu syaratnya adalah ikhlas. Al-amal li ajlillah. Amal semata-mata karena Allah. Ini dinamakan ikhlas. Nah, ketika seorang istri melakukan amaliyah tadi, memasak, kemudian ya pokoknya amalan ibu rumah tangga seperti umumnya, dan dilakukannya itu dengan keikhlasan, maka dia dapat hasil, dapat pahala, dapat keutamaan. Dan keutamaan yang didapatkan luar biasa. Ya. Keutamaan yang didapat, Masya Allah, pahala yang didapat luar biasa. Ini akan kita bahas. Nah, kemudian diceritakan lagi dalam hadis tersebut bahwa Nabi kemudian memerintahkan penggiling gandum tersebut untuk bergerak sendiri. Ya, penggiling gandumnya itu bergerak sendiri, dalam arti giling dewe kan. Itu di mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda kepada Siti Fatimah, "Lau sya'allah ya Fatimah la tahanat laki ar-raha wahdaha, walakin aradallahu ta'ala an yaktuba lakal hasanat wa yukaffir laka an yaktuba lakil hasanat wa yukaffir lakis sayiat wa yarfa'u lakid darajat." Lek kepingin, wahai Fatimah, Allah bisa menjadikan penggiling tadi itu bergerak terus. Ya, kita coba jadi menggiling dewe gitu ya, otomatis. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencatat kepadamu hasanat, pahala, dan menghapus dosa dan juga mengangkat derajat. Allah bisa menjadikan gilingan bergerak sendiri tanpa perlu susah-susah misalnya. Tapi Allah menginginkan engkau mendapatkan keutamaan ini tadi. Itu intinya. Kemudian ya Fatimah, ayyuma imra'atin tahanat li zawjiha wa auladiha. Wahai Fatimah, ketika ada seorang perempuan menggiling tepung atau gandum untuk suami dan anak-anaknya, illa kataballahu laha bikulli habbatin minal qamhi hasanah
kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat di setiap bijinya, biji gandum niku hasanat, ganjaran setiap bijinya. Wa maha anha sayyi'ah, dan menghilangkan dosa sebijinya itu. Ya. Wa rafa'a laha darajat, dan mengangkat derajat, menaikkan derajatnya. Itu sebijinya aja. Ya napa lek masak lengkap. Masak makanan jadi. Kemudian ayyuma ya Fatimah ayyuma imratin, wahai Fatimah, tidak seseorang perempuan ariqat inda tahiniha li zaujiha. Tidak seorang perempuan itu berkeringat ketika dia memasak untuk suaminya. Ya, tahniha itu berarti kan mengaduk ini. Illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sab'a khanadik, kecuali Allah akan menjadikan antara dia dengan neraka 7 jurang. Dalam arti dijauhkan dari api neraka. Sekali lagi kalau keikhlasannya memenuhi hatinya. Ya, catatan ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan ya percuma sih. Misalkan dengan ketakutan atau keterpaksaan. Ya, dengan ketakutan atau keterpaksaan ya percuma. Tapi kalau dengan keikhlasan akan dapat semua amal kan? Semua amal kalau kita lakukan dengan keterpaksaan, dengan ketakutan kepada orang. Misalkan kita sholat nih, sholat karena wedi mbek wong. Karena takut sama orang, bukan takut sama Allah, takut sama orang. Wedi hukuman atau pengawas misalkan atau apa, takut begitu. Maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dari sholat yang kita lakukan. Walaupun gugur kewajiban. Seorang istri ketika dia melakukan ini semuanya karena takut suaminya marah, takut suaminya main tangan atau gimana misalkan seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam amal dia lakukan tadi. Ya. Nah kemudian suami tidak bisa memaksa istri untuk melakukan ini memang. Jadi suami tidak boleh memerintahkan istri melakukan sesuatu yang memberatkan istri tersebut melakukannya. Kalau dalam kondisi tidak mampu istrinya karena capek tapi tetap dipaksa masak misalkan. Dengan kondisi yang berat. Atau misalkan kondisinya dia ini lagi sakit. Kondisi sakit tapi tetap dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, ini tidak boleh kan? Ini termasuk zalim. Ya. Dan dosa besar. Tapi kalau misalkan suami memerintahkan istri melakukan pekerjaan rumah yang mampu dilakukan oleh istri, mampu, tidak berat, ya maka wajib dilakukan. Karena ketaatan kepada suami merupakan kewajiban selama tidak melanggar syariat dan juga tidak membahayakan dirinya. Kemudian ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin zahanat ru'usa auladiha wa sarrahathum wa ghasalat thiyabahum illa kataballahu laha ajra man atama alfijain wa kasafa alfa uryanin. Wahai Fatimah, seorang perempuan ketika dia meminyai rambut anak-anaknya dan menyisirinya, memakai pakaian dan mencuci pakaian mereka, ya, jadi nyureni, dia merawat gitu ya, dengan ikhlas sekali lagi, maka Allah SWT akan mencatat pahala seperti pahala orang memberi makan 1000 orang lapar dan memberi pahala memberi pakaian 1000 orang yang tidak punya pakaian. Ini hadis nih. Pahalanya seperti. Kemudian ya Fatimah ayyuma imra'ah man'at hajah jiraniha. Wahai Fatimah, ketika ada seseorang perempuan dia mencegah hajat tetangganya, dalam arti tetangganya ini misalkan ada keperluan atau apa, dia tidak, atau dia menolaknya, butuh bantuan dan menolaknya. Illa man ahallahu ta'ala anisyurb min haudil kautsar yaumil qiyamah.
kecuali maka orang tersebut, si perempuan ini akan dicegah oleh Allah untuk minum dari telaga Kautsar. Ya, ada perempuan yang dia tidak memenuhi hajat. Memenuhi hajat ini maksudnya bagaimana? Ketika ada tetangga membutuhkan bantuan dan kita mampu membantunya. Kita mampu membantunya dan kita tidak mau melakukannya. Maka nanti di yaumil qiyamah kita akan tercegah dari minum telaga Kautsar. Nah, kalau kita mampu membantu tapi kita tidak membantunya, ini poinnya kan. Mampu membantu, lek gak mampu ya mboten. Namanya tidak mampu. Tetangga ada perlu misalkan beras entek atau tuku mungkin sudah malam, minta sama kita, sedangkan kita tidak punya beras, ya kan namanya tidak mampu berarti kan. Tapi kita punya, ada kelebihan dan kita tidak mau ngasih. Nah ini yang masuk ke sini. Kemudian dikatakan lagi, ya Fatimah, afdal min dzalika kullihi ridha zauj an zaujatihi. Wahai Fatimah, afdal min dzalika kullihi, lebih utama dari semua itu, memenuhi hajat tetangga, kemudian ngerawat anak apa segala macam, semua itu semua yang paling afdal apa? Yang paling afdal adalah ridho zauj an zaujati, ridhonya istri, ridhonya suami kepada istrinya. Ridhonya suami kepada istri. Walau kana zaujuki ghaira radin anki ma kuntu ad'u laki. Lek bojomu gak ridho nang sampean, kalau istri suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak bisa mendoakan kamu. Kita kanjeng Nabi. Nah, sampai segitunya ya. Keridhoan suami. Kenapa? Karena keridhoan suami. Amma ta'lamina ya Fatimah, ketahuilah wahai Fatimah, bahwasanya ridho zauj min ridallahi ta'ala wa sukhtahu min sukhtillahi ta'ala. Ridhonya suami itu ridhonya suami itu adalah ridhonya Allah. Ridho Allah fi ridho zauj. Suami ridho, Allah ridho. Suami murka, Allah murka. Ya, suami gak enak hati, ya Allah akan murkai. Nah, pertanyaannya gimana kok seperti ini sih? Kadang-kadang kita nih orang-orang zaman sekarang nih menganggap bahwa ini sangat memberatkan bagi istri perempuan. Padahal justru ini balasan dari tanggung jawab penuh suami. Suami ini mempunyai tanggung jawab yang luar biasa berat pada istrinya, dunia akhirat. Dan di dunia si suami ini juga wajib, benar-benar wajib untuk menjaga istrinya supaya tidak mendapatkan murka Allah. Ya, di dunia. Di akhirat, suami itu juga akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabnya kepada istri. Jadi beratnya luar biasa. Di samping memberi nafkah seumur hidup, ya, juga melindungi, juga mendidik, dan melindungi ini bukan cuma melindungi dari hal-hal sifat dunia ya, melindungi dari mara bahaya dunia, enggak, bukan cuma itu, melindungi dunia akhirat, melindungi dari kemurkaan Allah juga. Dalam arti syariatnya diperhatikan. Wis blonjo, sandang pangan papan, juga masalah ibadahnya bertanggung jawab itu suami. Masalah syariatnya bertanggung jawab juga itu suami. Dan si istri cuman diminta taat saja sama suami, itu aja. Istri diminta taat sama suami dengan beratnya tugas suami kepada istri. Maka itu ketika si suami ridho kepada istrinya, maka dia dapat keridhoannya Allah. Bukan memberatkan wanita ini sebetulnya, tapi justru malah menaikkan derajat wanita di dalam Islam ini.
dengan mudahnya wanita itu mendapatkan pahala yang besar dan tanggung jawab yang kecil. Mudah mendapatkan pahala besar, tanggung jawab cilik. Suami, tanggung jawab besar, susah mendapatkan pahala dalam rumah tangga ya, susah mendapatkan pahala. Nah istri, cukup nurut selama tidak melanggar syariat, ganjarannya gede, pahalanya besar. Memasakkan suami, masakan yang disukai suami, pahala besar, asal dilakukan dengan keikhlasan. Nah, tapi suami untuk mendapatkan pahala dalam rumah tangga, mendidiknya, orang mendidik kan angel. Tarbiyah itu susah luar biasa. Apalagi tarbiyah sama anak sama istri. Tarbiyah sama orang anak wong kan angel loh. Apalagi tarbiyah sama istri sendiri yang di rumah. Kadang-kadang istri itu ngapunten ya. Kadang-kadang seorang perempuan itu atau anak lah, dia akan melihat yang ngajari dia siapa. Kalau yang ngajari dia suaminya dan dia tahu suaminya ini perbuatannya seperti apa, kadang-kadang tidak begitu diterima kan. Karena orang itu ya, orang itu kan melihat siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Kalau di pengajian majelis seperti ini kan orang-orang yang melihat adalah melihat luarnya. Orang Masya Allah, Ustadz ini Masya Allah, Kiai Masya Allah, Habib Masya Allah, kenapa pakaiannya Masya Allah, joko aurat, penampilannya, cara ngomongnya, bla bla bla. Itu kan lihat luarnya kan. Tapi kalau istri, anak di rumah ngelihat dalamnya. Di luar pakaian seperti ini. Mlebu omah nggak mungkin seorang ulama masuk rumah, di rumah tetap gaya imamah, gaya jubah kan nggak mungkin. Enggak, pasti kan dicopot. Imamahnya dicopot, kopiahnya dicopot, kelambi dicopot. Kadang-kadang kutangan dok. Nah, ketika setiap hari melihat seperti itu dan orang-orang melihatnya dengan pakaian kebesaran ulama, kan berbeda. Omongan yang diterima adalah omongan yang dilihat. Umumnya begitu. Maka itu berat bagi suami ketika mendidik istrinya. Lebih berat daripada mendidik orang lain. Tapi istri ringan sebetulnya mendapatkan pahala besar. Nah, ini gitu. Jadi kalau kaum liberal ini kan suka memutarbalikkan fakta. Mereka tidak mempelajari Islam dengan benar, tapi mereka memutarbalikkan fakta, akhirnya jadi seolah-olah Islam itu memberatkan wanita, padahal sebaliknya. Dan pahala-pahala seperti ini adalah pahala-pahala yang luar biasa ketika seorang. Kenapa? Karena hawa nafsu wanita itu pasti akan menentang ketika dia harus taat kepada suami. Karena seorang wanita ketika dia di pengajian misalkan tentang masalah taat kepada suami, jawabannya apa? Ya ndelok-ndelok suami nih. Ya, jawabannya begitu kan? Padahal sejelek-jeleknya suami, selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat, wajib ditaati tetap. Dan ridhonya tetap penting. Walaupun suami yang anggaplah suami ini menduakan gitu ya, menduakan dalam arti rabi mana ngeten. Istri tidak mau taat sudah gara-gara itu dan memandang rendah suaminya. Banyak terjadi kasus begitu. Padahal tetap wajib untuk taat walaupun dia sudah diduakan begitu dalam arti nikah lagi si suami. Tetap wajib. Tapi kenyataannya kan betul. Dianggap kesalahan bagi suami dan akhirnya seumur hidup suami direndahkan, bahkan suami dipandang sebelah mata. Masalah taat ya sopo kon. Masa kon bojoku ya aku ngene ya ngene. Kon gak gelem ya pegatan aku. Nantang begitu, zaman sekarang begitu. Padahal enggak tahu dia kalau kata-kata seperti itu kata-kata yang mengandung laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu ini mempengaruhi jiwa setiap orang dari macam-macam bentuk dan juga dari macam-macam ide dan juga dari macam-macam keadaan. Karena hawa nafsu ini ada setiap waktu, setiap detik, setiap saat di diri kita, tidak bakal hilang sampai kita mati baru hilang.
Nah, godaan hawa nafsu niki di rumah tangga luar biasa berat. Apalagi omongan orang. Kadang-kadang orang itu ikut campur juga urusan rumah tangga orang lain. Dengan istilah perhatian. Karena teman misalkan. Karena sahabat. Kono aja gelem lek bojomu ngene anu. Omongan seperti ini omongan khabith sebetulnya, omongan yang sangat jelek, omongan yang sangat buruk, dan juga ini omongan dari hawa nafsu, dan justru akan mengakibatkan dosa besar bagi orang-orang tersebut, walaupun mungkin dia niatnya membantu, padahal bukan membantu, malah merusak. Banyak kasus begitu, banyak. Ada yang zaman dulu ya viral itu, ada seorang ulama dia menikah lagi, kemudian sudah tidak ada masalah, istri pertamanya ridho, tapi kan omongan-omongan kepada istri pertama ini gak karuan, yang viral berapa tahun di TV itu di apa viral, omongan suami omongan orang-orang santri loh ini, omongan santrinya si suaminya dan santrinya si istrinya ngompori istri pertama itu yang tadinya ridho, akhirnya jadi gak ridho, akhirnya nuntut cerai, kemudian diceraikan kan. Kemudian akhirnya diceraikan. Siapa yang salah di sini? Kok orang mengatakan, loh suaminya salah, kenapa Nabi Manik? Loh, sita. Kalau kita bahas fikih, bahas syariat, suaminya ketika menikah lagi sesuai syariat dan dia tanggung jawab. Apa yang salah di situ? Yang salah siapa? Saya ngompori. Sampean kok gelem sih? Kok gelem sampean iki anu bojo sampean njaluk Rabi maneh sampean iyani sampean iki gak genah panjenengan anu. Ngapunten banyak kejadian seperti itu tuh banyak sekali. Atau menyampaikan omongan kok aku mang ketemu bojone bojo keduane suami sampean jarine sampean iki anu misalkan sampean iki wis tuwek misalkan gitu ya. Makanya Rabi mana tahu apa manas-manasi, padahal kadang-kadang tidak seperti itu. Akhirnya jadi rame, jadi ribut. Jadi intinya apa? Intinya hawa nafsu di rumah tangga ini mempengaruhi rumah tangga ini bukan cuma di dalam rumah tangga saja, tapi di luar rumah tangga juga. Maka itu berat membangun rumah tangga ini, apalagi bagi istri. Selama dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, ketika ada omongan yang menjelekkan suaminya, dia kemudian tepis dan kemudian dia mengatakan saya tidak mau mendengar. Kalau dia salah dan dia melanggar syariat di depan mata saya, maka saya akan berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau selama di depan mata saya tidak melakukan suatu kesalahan syariat, maka saya pasrahkan kepada Allah. Saya tanggung jawab suaminya sendiri kan? Suaminya sendiri yang tanggung jawab dunia akhirat selama si istri mendapatkan haknya. Udah, mau apa lagi? Mau apa lagi? Hak kewajiban ya. Tapi ini jenenge menungso hawa nafsu gak bisa pisah dari manusia, maka mesti ono ae. Dengan alasan tadi perhatian. Bahkan ya tadi yang tadi cerita seorang kiai yang singgarai pecah rumah tangganya malah santrinya sendiri dengan alasan santri-santrinya ini kesian kepada istri yang pertama, akhirnya malah manas-manasi ya, jatuhnya manas-manasi kompor bocor ya meledos. Gasnya bocor ngompori ambek gasnya bocor ya meledak. Jenenge menungso dipengaruhi hawa nafsu ngamuk. Akhir zaman sak macam nih. Atau provokasinya di medsos. Istri suka scroll TikTok nih. Macam-macam kan di TikTok nih. Kita ini istri sebagai ratu mesti diperbudak. Tuh. Harusnya ratu niku yo ongkang-ongkang kaki tok. Duduk manis macak. Pokoknya mangan turu apa mana? Mangan turu macak ya.
mangan turu macak wis gak usah pakai repot-repot masak, gak repot-repot ngumbah-umbang, nyapu, jarno iku suami. Kata-kata begini banyak di internet itu kan. Kemudian banyak juga yang terpengaruh soal isi istri-istri tersebut, akhirnya dia tidak mau kerja sama sekali dalam rumah tangga itu. Suaminya kerja di luar, mulai isu sampai sore. Pulang-pulang, kongkon ngepel, kongkon nyapu, kongkon ubah-ubah, kongkon kora-kora, kongkon masak, kongkon ngedusi anak, kongkon ngerumat anak. Mari teko isu sampai sore kerja, di rumah juga kerja, sing diperbudak sapa? Gak suwe stroke nih suami, kena tipes malahan. Nah, kena tipes. Wong lek kecapean kan suka tipes ya. Mora gak suwe kena tipes niku. Gak suwe kena tipes, gawat darurat mau berangkat wis. Harusnya kan saling bantu dalam hal ini, dan itu hawa nafsu ini luar biasa dari mana-mana sumber, dari teman, sahabat, bahkan santri, orang tua, saudara, medsos. Saat ini tambahan mana? Medsos. Yang sak macemnya di medsos ini, hati-hati. Ya. Kemudian dikatakan amma ta'lamin ya Fatimah anna ridha zauji min ridallahi ta'ala wa sukhtahu min sukhtillahi ta'ala. Ini takdir. Ini sampai di sini aja. Ini soundnya bikin suara. Berarti pengajian kita ini kurang sekali. Ya, untuk minggu depan itu penutupan sekalian jelang Idul Fitri, kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi setelah maksudnya anak kapan? Mungkin setelah 15 Syawal atau apa, nanti lihat pengumuman. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Betul. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binadhi fakina fitin dan haitu salamun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وعصا الفاتحة بركات الفاتحة هذا من صلى الله عليه وسلم عنك دبنا اللهم استعان بنا في الأرض من السلام والعافية والرحمة وعطيك محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.